Namaku Alia, 28 tahun, seorang wanita biasa dengan cita-cita sederhana. Bekerja, memiliki rumah nyaman, lalu membangun keluarga bahagia. 5 tahun lalu aku merasa impian itu telah tercapai ketika menikah dengan Raka, pria yang saat itu begitu lembut, hangat, dan tampak bertanggung jawab. Awalnya Raka adalah lelaki pekerja keras. Kami bertemu saat sama-sama menjadi relawan bencana alam di kota sebelah. Sikapnya yang cekatan, sabar, dan penuh empati membuatku jatuh hati. 3 bulan setelah dekat, dia melamarku. Aku pun menerima tanpa ragu, yakin bahwa lelaki ini adalah takdirku. Tahun pertama pernikahan kami terasa begitu indah. Kami tinggal di rumah mungil peninggalan orang tuaku, menata sedikit demi sedikit. Gorden baru, cat tembok warna pastel, sampai pot-pot bunga yang menghiasi teras. Hidup kami terasa manis meski sederhana. Aku bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan properti ternama. Gajiku tidak besar, tetapi cukup untuk kebutuhan kami. Saat itu Raka bekerja serabutan, mulai dari supir freelance sampai bantu-bantu event organizer. Meski penghasilannya tak menentu, aku tak mempermasalahkan. Bukankah menikah artinya saling melengkapi? Lagi pula, dia selalu bilang sedang mencari peluang usaha agar bisa mandiri. Namun, semua berubah sejak pandemi datang 3 tahun lalu. Raka kehilangan beberapa pekerjaannya. Awalnya aku maklum. Aku pun lembur, kerja lebih keras untuk menutupi pengeluaran. Kupikir ini hanya masa sulit sementara. Tapi ternyata, masa sulit itu bertahan lebih lama daripada yang kuduga. Sampai akhirnya menjadi rutinitas baru. Raka hanya di rumah, bangun siang, main game sampai larut malam, lalu tidur lagi. Aku mencoba sabar. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku menyiapkan sarapan untuknya. Bahkan tetap memberinya uang saku dengan alasan agar dia tidak merasa kehilangan harga diri sebagai suami. Tapi diam-diam, hatiku sering menangis. Aku iri pada rumah tangga teman-temanku yang suaminya bekerja keras, menafkahi keluarga. Sementara aku harus memikul semuanya sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka pembicaraan yang selama ini kupendam. Mas, kira-kira kapan mau coba lagi cari kerja? Atau mungkin usaha kecil-kecilan dulu? Alia siap bantu kok, kataku pelan, takut melukai harga dirinya. Raka yang sedang bermain game di sofa hanya menoleh sekilas. Matanya sayu, wajahnya tak bersemangat. Nanti juga ada jalannya, ya. Santai aja. Kamu tuh terlalu khawatir. Lagian rezeki kan gak kemana, jawabnya enteng, lalu kembali fokus pada layar ponsel. Aku menarik napas panjang, menahan kecewa. Sudah berapa kali aku mendengar kalimat itu? Rezeki nggak kemana. Padahal jelas rezeki tidak akan datang kalau kita hanya duduk diam menunggu. Hari-hari berlalu begitu saja. Aku bangun pagi, masak, berangkat kerja, pulang sore dengan badan lelah, lalu mendapati rumah berantakan dan Raka masih dengan ponsel atau PS-nya. Kadang dia memintaku memijitnya karena pegal seharian duduk bermain game. Namun aku menolak mengeluh. Dalam pikiranku, inilah ujian rumah tangga. Orang tuaku dulu selalu bilang, suami itu harus dihormati, apapun kondisinya. Jadi aku bertahan, berharap akan ada hari di mana Raka kembali bangkit. Di kantor, hidupku juga tak ringan. Atasanku, Budiana, adalah wanita karir sukses yang punya jabatan tinggi di perusahaan properti tempatku bekerja. Cantik, modis, berpendidikan, dan tegas, singkatnya, dia punya semua yang aku tidak punya. Budiana terkenal galak. Sedikit kesalahan bisa membuat karyawan kena semprot. Tapi di balik itu, beliau sangat profesional. Kalau kita kerja baik, dia juga royal memberi bonus. Aku sering mengaguminya diam-diam. Seandainya saja aku punya sedikit rasa percaya diri seperti dia, mungkin aku tak akan terlalu takut menghadapi dunia. Budiana belum menikah. Setidaknya itu yang kutahu. Kadang dia terlihat menerima telepon dengan nada mesra, tapi tak pernah ada kabar siapa pasangannya. Kami semua hanya bisa menebak-nebak. Karena posisiku administrasi umum, aku lumayan sering berhubungan dengan Budiana. Mengurus jadwal meeting, mempersiapkan dokumen, atau mencatat laporan. Meski sering gemetar takut dimarahi, aku selalu berusaha bekerja sebaik mungkin. Dalam hidupku,
Satu-satunya tempat bercerita hanyalah sahabatku sejak SMA, Sinta. Kami sudah berteman lebih dari 12 tahun. Sinta tahu semua lika-liku rumah tanggaku. Berkali-kali dia bilang padaku, "Ya Tuhan, Alia, sampai kapan kamu bertahan sama Raka? Dia udah jelas banget malasnya. Kamu itu cantik, pekerja keras. Kalau kamu mau, pasti bisa dapat lelaki lebih baik." Aku hanya tersenyum getir. "Sinta, aku udah menikah sama dia. Masa mau tinggalin dia cuma karena dia lagi susah?" Sinta menatapku iba. "Tapi ini kan bukan cuma susah sementara. Ini udah jalan 3 tahun loh, ya? 3 tahun kamu banting tulang sendirian. Dia malah santai main game." Aku terdiam. Benar. Tapi hatiku masih saja luluh kalau melihat Raka tidur. Wajahnya tampak polos seperti dulu waktu kami baru menikah. Rasa cinta itu membuatku bodoh. Sampai suatu pagi, aku terkejut melihat Raka bangun lebih pagi dariku. Dia berdandan rapi, memakai kemeja yang sudah lama tak terpakai, bahkan semprot parfum. Mas, mau kemana?" Tanyaku girang, berharap dia akan bilang mau interview kerja. "Ini mau ketemu teman lama. Katanya mau diajak bisnis." "Doain aja ya," katanya sambil merapikan rambut di depan kaca. Dadaku menghangat. Ya Allah, akhirnya. Aku tersenyum lebar, lalu segera mengambil dompet memberinya uang lebih. "Ini buat pegangan, siapa tahu nanti perlu makan atau bensin." "Wah, makasih ya, sayang. Doain aja beneran ada peluang," kata Raka, lalu mencium keningku. Hari itu di kantor aku bekerja dengan hati riang. Aku bercerita pada Sinta saat makan siang, betapa mungkin ini awal baru untuk kami. Betapa aku akan sabar menunggu hasil kerja keras Raka. Malamnya, Raka pulang telat. Sekitar pukul 11 malam, dengan wajah kelelahan tapi senyum yang tak bisa dia sembunyikan. "Gimana Mas?" tanyaku antusias. "Belum pasti, tapi kayaknya ada prospek bagus. Minggu depan diajak ngobrol lagi," jawabnya. Aku memeluk Raka. Rasanya seperti beban besar terangkat. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih ya Tuhan, akhirnya mungkin hidup kami akan membaik." Tapi sayang, aku tak pernah tahu bahwa sebenarnya saat itu semua baru saja dimulai. Sebuah kebohongan besar yang perlahan akan menghancurkan sisa cinta dan kesabaranku. Begitulah hari-hari awal pernikahanku dengan Raka. Dari penuh cinta, berubah menjadi rutinitas melelahkan yang kutanggung sendiri. Namun aku selalu menguatkan hati, karena kuyakini cinta adalah tentang bertahan dalam suka dan duka. Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta yang kujaga dengan sabar akan dibalas dengan pengkhianatan paling menusuk. Bahwa lelaki yang kupikir hanya malas ternyata menyimpan rahasia besar yang akan menyeretku pada kenyataan paling pahit dalam hidupku. Dan rahasia itu melibatkan bosku sendiri. Hari-hari berikutnya setelah Raka bilang akan diajak bisnis oleh temannya, aku menjadi istri paling bersemangat sedunia. Rasanya seperti jatuh cinta lagi. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan lezat. Nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang kesukaannya, atau kadang roti panggang dengan olesan selai stroberi. Aku bahkan membelikannya kopi instan yang lebih mahal dari biasanya, agar dia semakin bersemangat memulai hari. Raka juga tampak berubah. Dia kini lebih sering mandi pagi, merapikan rambut, bahkan mulai memperhatikan baju-bajunya. Tak jarang aku melihat dia berlama-lama di depan cermin, mencoba berbagai gaya rambut. Hatiku sungguh lega. Kupikir, inilah momen yang kutunggu-tunggu, suamiku kembali menemukan semangat hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Pelan-pelan, aku mulai merasakan kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Awalnya hanya soal parfum. Raka mulai membeli parfum mahal, merek yang bahkan aku sendiri tak pernah berani membelinya. Waktu kutanya, dia hanya menjawab santai, namanya juga mau ketemu orang bisnis, harus wangi dong. Masa kelihatan kumel. Lalu mulai muncul kebiasaan baru. Raka hampir setiap hari pergi dari siang sampai malam, katanya untuk membicarakan peluang usaha. Anehnya, setiap pulang dia terlihat terlalu bahagia. Senyumnya lebih lebar dari biasanya, matanya berbinar, dan dia sering bersiul kecil saat berjalan masuk rumah. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, dia datang sambil membawa sekotak kue mahal. "Ini buat kamu, sayang,"
katanya sembari tersenyum manis. Aku menatapnya terkejut. Wah, kok tiba-tiba bawain kue semahal ini? Dapat rezeki lebih ya, Mas? Ah, biasa aja. Anggap aja hadiah karena kamu udah sabar banget sama aku, jawabnya ringan. Aku tidak mau merusak suasana. Kuanggap saja ini salah satu tanda bahwa kerja keras kami mulai membuahkan hasil. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa aneh. Entah apa. Kejanggalan lain muncul. Raka mulai lebih sering memakai ponselnya diam-diam. Kalau ada pesan masuk, dia cepat-cepat membukanya sambil membelakangiku. Pernah suatu malam, saat aku rebahan di sampingnya, kulihat layarnya menyala. Ada pesan masuk. Aku sudah kangen lagi, besok kita ketemu ya Hati Merah 2. Tapi sebelum aku sempat membaca lebih jelas, Raka langsung mematikan layar ponselnya. Aku menatapnya dengan dada berdebar. Itu pesan dari siapa, Mas? Dia tertawa pelan, tapi matanya tak benar-benar menatapku. Ah, temen bisnis aja. Mereka suka bercanda. Lagian kamu cemburu aja, padahal aku ini siapa coba? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi takut membuatnya marah. Selama ini kalau aku mulai menanyakan hal-hal terlalu dalam, dia akan murung, kadang melempar kata-kata menyakitkan seperti, kamu tuh nggak percaya banget sama aku. Atau, istri macam apa sih kamu ini, selalu curiga aja. Aku terdiam, memilih mengalah. Kupikir, mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Mungkin ini semua hanya imajinasiku karena terlalu lelah bekerja. Sementara itu, di kantor, sikap Budiana juga mulai berubah. Wanita yang dulu sangat galak dan menuntut kini terlihat lebih santai padaku. Jika dulu salah ketik satu angka saja bisa membuatnya menegurku tajam, kini dia hanya menggeleng lalu berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa betulkan nanti." Pernah juga dia memberiku tas kecil branded. Katanya bonus untuk kerja keras akhir bulan. Aku hampir menangis bahagia saat itu, karena tak pernah menyangka bos setegas Budiana akan memberikan hadiah personal seperti itu. Namun di sisi lain, perubahan sikapnya terasa aneh. Kadang dia menatapku terlalu lama dengan senyum samar. Kadang dia bertanya hal-hal pribadi yang dulu tak pernah dia pedulikan, seperti, "Alia, suamimu baik-baik saja kan? Kalian masih harmonis?" Aku menjawab dengan gugup. "Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja kok." Padahal dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa Budiana tiba-tiba menanyai soal rumah tanggaku? Suatu hari sepulang kantor, aku menemukan struk hotel di saku celana jeans Raka saat hendak mencucinya. Jantungku langsung berdebar keras. Struk itu bertuliskan, Hotel Grand Arjuna. Deluxe Room, 3 jam. Total Rp350.000. Tanganku gemetar. Apa yang dilakukan Raka di hotel selama 3 jam? Kenapa dia tidak pernah cerita? Ketika malam tiba dan dia pulang, aku menatapnya dengan rasa takut bercampur penasaran. "Mas, ini apa?" tanyaku pelan sambil menunjukkan struk itu. Raka tampak terkejut. Sekilas dia menatapku, lalu tertawa canggung. "Oh itu? Ya ampun, itu kemarin aku sama temen-temen, kebetulan capek keliling nyari vendor. Jadi numpang istirahat sebentar di hotel. Gak nginep kok, cuma transit." "Temen-temen yang mana? Kenapa nggak cerita sama aku?" Dia mendesah kesal. "Ya Allah, Alia, kamu ini cerewet banget. Kalau aku cerita juga pasti kamu malah mikir macem-macem. Ya udah, next time aku ceritain detail sampai nafasnya juga ya biar kamu tenang." Aku terdiam, merasa direndahkan. Raka menepuk bahuku seakan aku anak kecil yang terlalu lebay. "Udah, jangan lebaylah. Aku kan suamimu, percaya dong." Malam-malamku mulai terasa gelisah. Aku sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan Raka ada di sampingku. Tapi yang kutemukan malah dia tertidur pulas, sesekali ponselnya bergetar menerima pesan. Aku benar-benar takut membuka ponselnya diam-diam. Bukan hanya karena tak ingin melanggar privasi, tapi karena aku takut pada apa yang mungkin kutemukan. Aku takut jika dugaanku benar, seluruh duniaku akan runtuh seketika. Sinta yang mendengar ceritaku berkali-kali mengomel. "Ya Tuhan, Alia, kamu tuh sabar banget. Kebangetan malah. Kalau dia suami baik,
Dia gak bakal bikin kamu khawatir kayak gini. Aku hanya bisa tertawa hambar. Mungkin aku terlalu cinta ya, Sin. Cinta apa bodoh? Kamu itu berhak bahagia. Jangan terus-menerus ngalah sampai kamu yang habis sendiri. Hari Minggu tiba. Raka mengajakku makan di luar, sesuatu yang sudah sangat lama tak kami lakukan. Aku langsung semangat memilih baju terbaikku, memakai bedak tipis dan lipstik merah muda. Dalam hati aku berdoa, semoga ini tanda bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Kami makan di warung sate favorit kami dulu waktu masih pacaran. Raka terlihat lebih banyak diam, tapi saat aku menatapnya, dia masih mau menggenggam tanganku. Meski hatiku terasa jauh, aku memaksakan diri tersenyum. Sepulang dari sana, dia kembali tenggelam dengan ponselnya. Aku memerhatikannya dari balik pintu kamar, dada terasa sesak. Apa dia benar-benar sedang sibuk dengan bisnis? Atau ada wanita lain? Aku mencoba menghapus pikiran negatif itu. Alia, kamu jangan suzon. Nggak baik. Percaya sama suamimu, bisikku pada diri sendiri. Namun malam itu, saat aku terlelap di sampingnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, kulihat Raka menggandeng seorang wanita bergaun merah, masuk ke dalam hotel megah sambil tertawa mesra. Ketika wanita itu menoleh, wajahnya adalah Bu Diana. Aku terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Mataku menatap ke samping. Raka masih tertidur nyenyak, wajahnya tenang sekali, seakan tak pernah menyimpan rahasia apa-apa. Tapi entah kenapa, mimpi itu terasa sangat nyata. Seperti firasat buruk, seperti pesan dari semesta, agar aku bersiap menghadapi sesuatu yang akan menghancurkan hidupku dalam waktu dekat. Hari-hari berikutnya bagai jarum jam yang berputar terlalu lambat. Setiap menit dipenuhi perasaan was-was, setiap detik seakan menunggu kabar buruk yang akan menamparku kapan saja. Aku berusaha menyangkal firasatku. Berkali-kali meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu curiga karena lelah bekerja. Namun semakin aku mencoba mengusir prasangka, semakin banyak tanda yang muncul. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara getar ponsel Raka. Dia tertidur di sampingku, masih mengenakan celana training dan kaos longgar. Nafasnya berat, tanda lelah atau mungkin terlalu nyenyak. Pelan-pelan, aku menoleh ke meja nakas. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan masuk. Sayang, aku kangen. Kamu tidur nyenyak gak? Hateu. Darahku seperti berhenti mengalir. Kata, sayang, dan emoji hati itu menghantam dadaku. Tanganku gemetar, ingin sekali meraih ponselnya, membuka percakapan itu, dan menuntaskan semua rasa curiga. Tapi belum sempat kulakukan, tiba-tiba Raka menggeliat. Alia, kamu ngapain belum tidur? Tanyanya setengah mengigau, matanya masih tertutup. Aku cepat-cepat menarik tangan dan berbaring lagi. Gak apa-apa, Mas cuma mau minum air. Jantungku masih berdebar kencang, keringat dingin merembes di pelipis. Aku memejamkan mata, pura-pura tenang. Namun isi kepalaku kacau balau. Siapa pengirim pesan itu? Sejak kapan mereka begitu mesra? Kenapa dia memanggil Raka? Sayang? Esok paginya, aku memasak sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, sambal kecap. Raka duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri. Aku memperhatikannya diam-diam, dada kembali sesak. Mas, minggu depan mau aku beliin baju kerja baru nggak? Siapa tahu kalau ketemu klien lebih pede. Raka hanya mengangguk kecil, matanya tak lepas dari layar. Terserah kamu aja. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman kening seperti dulu. Rasanya seolah kami hanya dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Sementara itu, di kantor, sikap Bu Diana benar-benar membuatku bingung. Dia yang dulu garang kini semakin sering memuji kerjaku. Bagus, Alia. Kamu sekarang lebih teliti ya? Saya suka. Kadang dia menepuk pundakku ringan. Pernah suatu sore dia bahkan membawakan kopi favoritku ke meja. Kamu pasti capek, kan? Ini biar tambah semangat. Aku tersenyum gugup, tak enak hati. Dalam pikiranku, mungkin Bu Diana hanya sedang dalam suasana hati baik. Tapi entah kenapa, setiap dia menatapku, ada tatapan aneh. Seperti merasa bersalah,
Atau mungkin menahan rahasia besar. Sinta, sahabatku, selalu jadi tempatku mengadu. Suatu malam kami bertemu di kafe dekat kantor. Aku menceritakan semuanya, tentang pesan di ponsel Raka, tentang Diana yang aneh, tentang struk hotel yang pernah kutemukan. Sinta memegang tanganku erat. Ya Tuhan, Alia, kamu sadar gak ini tuh udah bendera merah banget. Bisa jadi dia selingkuh. Aku menelan ludah. Tapi selingkuh sama siapa? Raka itu nganggur, Sin. Mana ada cewek yang mau? Sinta menatapku lama, lalu menghela napas berat. Justru itu. Bisa aja dia dapat perempuan yang jauh lebih mapan, kan? Sekarang gak aneh kok. Banyak perempuan karir yang nyari laki-laki lebih muda, yang nurut. Kamu harus buka mata, ya? Aku hanya menunduk. Kalimat itu menamparku keras, tapi aku belum cukup kuat untuk menerima. Aku takut, Sin. Takut kalau semua kecurigaanku ternyata benar. Sinta mengusap pundakku. Takut itu wajar. Tapi lebih baik kamu tahu lebih cepat daripada dibohongi lebih lama. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap gelap, memikirkan cara agar aku bisa memastikan semua ini. Aku terlalu takut untuk mengecek ponsel Raka diam-diam. Terlalu takut pada jawaban yang mungkin kutemukan. Lalu aku teringat seseorang, Pak Hashim, satpam hotel tempat dulu aku pernah menjadi tamu rapat kantor. Dia orang tua baik yang sering menolong siapa saja. Kupikir, mungkin dia bisa membantuku mengamati siapa saja tamu yang sering datang ke hotelnya. Esoknya sepulang kerja, aku menyempatkan mampir ke Hotel Grand Arjuna. Kebetulan Pak Hashim sedang duduk di pos keamanan sambil minum teh. Pak Hashim, apa kabar? Sapaku hati-hati. Oh, baik, nak. Wah, udah lama nggak kesini. Ada perlu apa? Aku duduk di bangku kecil dekatnya, menahan getar di dada. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya ada tamu yang sering check-in, apa Bapak masih ingat? Pak Hashim mengerutkan kening. Sering sih banyak, tapi kalau spesifik siapa gitu, harus lihat dulu. Lalu dengan suara hampir berbisik aku berkata, kalau suami saya, Pak Raka, dia tinggi, kulit sawo matang, suka pakai parfum kuat. Pernah lihat dia sama siapa masuk hotel ini? Pak Hashim tampak berpikir keras. Lalu dia menatapku, wajahnya berubah serius. Sebentar, Rakaya? Aduh, Bu Alia, saya sih nggak mau ikut campur. Tapi kalau nggak salah 2 minggu lalu saya lihat dia masuk sini. Sama wanita. Cantik, rambutnya lurus panjang, badannya tinggi semampai. Pakai blazer merah. Aku tercekat. Nafasku rasanya hilang. Blazer merah? Tanyaku pelan. Pak Hashim mengangguk. Iya, saya masih ingat. Karena dia itu beberapa kali juga datang sendiri untuk acara kantor, kayaknya bos-bos gitu. Tapi malam itu datangnya sama suami ibu. Tanganku langsung dingin. Seluruh dunia rasanya jungkir balik. Bos-bos kantor? Blazer merah? Itu ciri khas Bu Diana. Tak mungkin aku salah. Aku pulang ke rumah dengan kaki gemetar. Begitu membuka pintu, kulihat Raka sedang santai menonton bola, wajahnya bahagia. Seolah dia tak melakukan apa-apa. Sayang, kok pucat banget? Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Aku memaksakan senyum. Nggak apa-apa, cuma kecapean. Padahal dalam dada, hatiku berteriak. Jadi ini ya, Mas? Kamu selingkuh di belakangku? Dengan siapa? Dengan bosku sendiri? Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal. Begitu lampu kamar padam, air mataku tak terbendung lagi. Aku menangis tanpa suara, takut dia mendengar. Rasanya seperti diiris perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Sakitnya menembus tulang. Keesokan harinya di kantor, Bu Diana bersikap sangat baik padaku. Dia memberiku snack favorit, menepuk pundakku lembut. Kamu kelihatan capek banget. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Alia. Aku hanya mengangguk kaku. Dalam kepala, potongan-potongan cerita mulai menyatu. Raka yang tiba-tiba wangi dan rapi. Notifikasi mesra. Struk hotel. Pak Hashim yang melihatnya masuk hotel dengan wanita berblazer merah. Dan Bu Diana yang kini terlalu perhatian padaku. Rasanya mau muntah. Dunia seakan mengejakku.
Suamiku pengangguran, pemalas, tapi malah menjadi selingkuhan bosku sendiri. Betapa ironi hidupku. Aku banting tulang siang malam demi mereka, dua orang yang justru mengkhianatiku. Malamnya, saat Raka mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Tangan gemetar, bibir bergetar. Ku coba menebak password, tanggal ulang tahunku. Dan benar saja, ponsel terbuka. Ku buka aplikasinya. Chat terakhirnya membuat jantungku serasa berhenti. Diana, aku senang banget hari ini. Kamu selalu tahu cara manjain aku. Besok kita hotel lagi ya. Jangan lupa bawa parfum kamu, aku suka banget baunya. Raka, iya sayangku, aku juga kangen. Sampai besok Hatimah 2. Air mataku tumpah deras. Ini bukan lagi dugaan, ini fakta. Dua orang yang paling kukagumi dan kucintai, ternyata berkhianat di belakangku. Dunia runtuh, bumi rasanya lenyap dari pijakan. Aku memeluk dada, menahan isak. Dalam hati, aku bersumpah. Kalau mereka tega menusukku seperti ini, maka aku pun akan membalas luka ini dengan cara yang tak akan pernah mereka duga. Sejak malam itu, sejak kubaca sendiri pesan-pesan mesra antara Raka dan Diana, hatiku benar-benar beku. Tidak lagi terasa marah atau sedih yang meledak-ledak. Yang tersisa hanya hampa. Namun dalam kehampaan itu, muncul satu kesadaran baru. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi istri bodoh yang hanya menangis di sudut kamar sementara dua orang yang paling kucinta dan kuhormati menertawakanku di belakang. Pagi harinya, aku bangun seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyetrika baju Raka, bahkan masih sempat memeriksa apakah dasinya sudah rapi. Dari luar, kami tampak pasangan harmonis. Raka memeluk pinggangku sebelum berangkat, mencium pipiku sambil berkata, "Doain ya, semoga urusanku lancar." Aku tersenyum manis, padahal dalam hati berbisik, "Semoga kamu juga lancar berbohong hari ini, Mas." Sepulang kerja, aku tak langsung pulang ke rumah. Aku sengaja menemui Sinta di sebuah kafe kecil, tempat kami sering melepas penat. Wajah Sinta langsung menegang saat melihat mataku yang merah. "Ah, kamu nangis lagi?" Aku hanya menghela napas panjang. Lalu kuletakkan ponsel di mejanya, membuka galeri foto. Kutunjukkan tangkapan layar chat antara Raka dan Diana. Beberapa bahkan jelas-jelas menyebut kata hotel, lengkap dengan foto-foto makanan mewah yang diambil di meja kamar hotel. Sinta memekik pelan, menutup mulutnya. "Ya Tuhan, ya, ini beneran Diana bos kamu itu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Sin. Gak salah lagi. Lihat tuh chatnya, ada stiker lucu, emoji hati. Bahkan dia manggil Raka, sayang." Sinta menatapku prihatin. "Kamu mau ngapain sekarang?" Aku menggigit bibir. Lalu untuk pertama kalinya sejak lama, suaraku terdengar mantap, tanpa ragu. "Aku mau ngumpulin bukti lebih banyak. Aku gak mau nanti kalau aku bongkar, mereka ngeles. Aku mau mereka benar-benar tak bisa lagi berkilah." Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka dengan detail yang sebelumnya tak pernah kulakukan. Jika dia pamit pergi, aku mencatat jam berangkat dan pulangnya. Kadang-kadang aku pura-pura manja, meminta dia selfie di tempat dia bilang sedang meeting, dan jika dia menolak, aku mencatatnya dalam hatiku. Di rumah, aku mengamati kebiasaan kecilnya. Raka kini lebih sering memakai lotion tangan, bahkan membeli deodoran dan minyak rambut baru. Aku pura-pura memuji, "Wah, Mas sekarang tambah wangi ya." Dia hanya tertawa kecil, sama sekali tak sadar bahwa pujianku bukan lagi tulus. Aku juga tak berhenti menghubungi Pak Hashim, Satpam Hotel Grand Arjuna. Lewat WhatsApp, diam-diam dia sering mengirimkan padaku laporan kalau-kalau melihat Raka datang. "Pak Hashim, Bu Alia, barusan Pak Raka masuk lagi jam 14.30. Sama ibu-ibu itu, blazer coklat kali ini." Aku, "Terima kasih banyak, Pak. Tolong kalau ada foto CCTV-nya, kabari saya ya." Tak sampai 2 hari kemudian, Pak Hashim mengirimkan fotonya. Dari kamera CCTV lobby, jelas sekali terlihat Raka berdiri berdampingan dengan Diana. Diana mengenakan blazer coklat muda, tas kecil hitam menempel di siku, tampak menunduk tertawa pada sesuatu yang Raka bisikkan.
Raka berdiri dengan postur santai, tangannya dimasukkan ke saku celana. Kakiku lemas saat melihat foto itu. Aku harus duduk dulu, menahan laju napas yang tiba-tiba memburu. Namun bersamaan dengan rasa sakit, ada juga rasa puas, karena perlahan puzzle pengkhianatan mereka makin lengkap. Di kantor, aku tak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun pada Diana. Aku tetap mengerjakan tugas dengan cekatan, tetap menyapanya dengan hormat setiap pagi. Bahkan saat dia menepuk pundakku sambil bilang, "Alia, kamu kayaknya makin kurusan. Jangan stres ya, nanti kita spa bareng deh biar santai." Aku hanya tertawa kecil. "Wah, boleh banget, Bu." Padahal dalam hati aku menahan muak. Spa bareng? Setelah dia tidur dengan suamiku? Dunia memang punya selera humor yang sangat kejam. Malam itu, aku sengaja mengundang Sinta makan malam di rumah. Setelah Raka pergi entah kemana, katanya meeting mendadak dengan investor, aku mengeluarkan semua bukti. Tangkapan layar chat, struk hotel, foto CCTV, hingga pesan-pesan dari Pak Hashim. Sinta membaca satu persatu, wajahnya tegang. "Alia, ini udah cukup banget buat ngelaporin mereka ke keluarganya sekalipun. Kamu mau langsung gebrak mereka?" Aku menggeleng pelan. "Belum, Sin. Aku mau pastikan lagi. Aku mau lihat dengan mataku sendiri. Kalau perlu, aku mau sampai tahu nomor kamar mereka di hotel, supaya saat aku datengin, gak bisa lagi mereka kabur." Sinta menatapku lama. Lalu dia meraih tanganku, menggenggam erat. "Kamu kuat banget, ya. Tapi jangan simpan semua sendiri. Aku bakal temenin kamu." Beberapa hari kemudian, Pak Hashim kembali mengabariku. "Pak Hashim, Bu Alia, kayaknya malam ini Pak Raka pesan kamar lagi. Saya dengar dia mau check-in jam 7 malam sama Bu Diana." Jantungku berdegup tak karuan. Tanganku gemetar saat membalas. "Pak, kalau bisa tolong info nomor kamarnya ya. Saya mohon banget." Pak Hashim menjawab akan mengusahakan. Setengah jam kemudian, dia mengirimkan pesan yang membuat mataku panas. "Pak Hashim, sudah dapat, Bu. Kamar 506. Mereka sudah naik tadi lewat lift jam 19.15. Aku tak menunggu lama. Segera ku telepon Sinta. "Sin, mereka ada di hotel malam ini. Kamar 506. Temenin aku, ya?" Tanpa banyak tanya, Sinta langsung mengiyakan. Kami berjanji bertemu di parkiran Hotel Grand Arjuna. Aku mengemudi sendiri, sepanjang jalan berdoa agar Tuhan memberiku keberanian. Jika malam ini semuanya terbongkar, biar sekaligus tuntas. Biar aku tak lagi hidup dalam dusta. Di parkiran hotel, Sinta menungguku. Dia langsung memelukku erat. "Kamu siap, ya?" Aku mengangguk, meski tangan masih sedingin es. Bersama-sama kami masuk lobi. Pak Hashim sudah menunggu dekat lift. Dia menepuk pundakku pelan. "Ibu hati-hati ya. Kalau perlu nanti saya bantu panggil security." Aku berterima kasih padanya dengan suara tercekat. Lalu bersama Sinta, kami naik lift menuju lantai 5. Setiap lantai yang dilewati terasa menekan dada. Aku bahkan merasa ingin muntah karena gugup. Akhirnya kami tiba di koridor sunyi. Nomor 502, 504, 506. Disinilah. Dari dalam samar terdengar suara tawa. Suara perempuan yang sangat kukenal, tawa Bu Diana. Kutelan ludah, lalu perlahan mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak lama pintu terbuka. Betapa terkejutnya Diana melihatku berdiri di sana, bersama Sinta. "Ah, Alia, kamu ngapain di sini?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu menggeser pandangan ke belakang bahunya, melihat Raka yang hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek hotel. Wajah Raka langsung pucat pasi, seperti melihat hantu. "Mas Raka? Bu Diana, jadi ini yang kalian lakukan selama ini?" Suaraku nyaris berbisik, namun lebih menakutkan daripada teriakan. "Alia, aku bisa jelasin," kata Raka tergagap. "Gak perlu," potongku tajam. "Aku sudah lihat semuanya. Chat kalian, foto-foto kalian, sampai bukti hotel. Hari ini aku datang cuma mau satu hal, memastikan dengan mataku sendiri bahwa kalian benar-benar mengkhianatiku." Diana menunduk, menggigit bibirnya.
Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, Mas. Terima kasih ya, sudah membuatku sadar siapa kalian sebenarnya. Aku berbalik pergi, Sinta menggenggam lenganku erat, menahanku agar tak terjatuh karena lututku gemetar. Dalam lift, air mataku akhirnya tumpah. Bukan lagi karena sedih, tapi karena lega, karena semua topeng telah jatuh. Karena kini aku tahu siapa sebenarnya suamiku dan bosku. Di parkiran, aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Dalam hati aku bersumpah, ini belum selesai. Luka ini akan kubalas, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kulukis sendiri, tanpa mereka. Hari-hari setelah aku memergoki Raka dan Diana di kamar hotel terasa seperti mimpi buruk yang anehnya justru membebaskan. Aku tak lagi hidup dalam teka-teki, tak lagi berusaha menutupi lubang-lubang dalam rumah tangga kami. Semuanya kini terbuka jelas. Betapa getir kenyataannya, tapi disitulah letak kelegaan. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk tak lagi menjadi istri yang naif. Aku tak langsung menggugat cerai Raka, juga tak serta-merta berhenti kerja. Tidak, aku memilih diam dan menyusun strategi. Karena bagiku, luka sedalam ini pantas dibalas dengan sesuatu yang lebih telak daripada sekadar amarah sesaat. Di rumah, aku masih menyiapkan sarapan untuk Raka. Masih menyetrika bajunya, bahkan menanyakan kabar, bisnisnya dengan senyum yang dibuat semanis mungkin. Raka sepertinya lega. Beberapa hari setelah penggerbekan itu, dia mencoba bertingkah seakan tak terjadi apa-apa. Dia tak lagi terlalu sering keluar rumah, mungkin mengira aku akan memaafkannya begitu saja. Tapi aku tidak sebodoh itu. Diamku bukan tanda kalah, melainkan aku sedang menunggu waktu yang tepat. Di kantor, aku pun masih bersikap profesional. Saat Diana lewat, aku tetap menunduk hormat. Saat dia memanggilku ke ruangannya untuk memeriksa laporan, aku tetap sigap. Kamu sudah kerja dengan baik, Alia, katanya suatu siang, suaranya agak canggung. Saya harap kita bisa tetap profesional ya. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku mencatat wajahnya yang tampak sedikit pucat. Barangkali selama ini dia merasa sudah menguasai segalanya, termasuk suamiku. Sekarang dia takut aku akan melapor pada direksi atau membeberkan aibnya ke klien. Biarkan saja dia merasa tak aman dulu. Itu bagian dari balasanku. Setelah kerja, aku banyak meluangkan waktu dengan Sinta. Kami sering duduk di warung kopi pinggir jalan, hanya untuk membahas masa depan. Alia, aku seneng banget kamu sekarang kelihatan lebih tegar, kata Sinta sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Aku harus, Sin. Aku ini sendirian sekarang, gak punya siapa-siapa kecuali diriku sendiri. Kalau aku jatuh, siapa yang mau nolong? Sejak saat itu, aku mulai menata keuanganku dengan serius. Kupisahkan sebagian tabungan dari rekening yang biasa kami pakai untuk rumah tangga. Kuambil sedikit-sedikit, diam-diam, agar Raka tak curiga. Aku juga mulai mencari kerja sampingan mengelola laporan keuangan UMKM di akhir pekan, agar tabunganku semakin tebal. Bagiku, uang adalah pegangan paling nyata untuk memutuskan kapan saat yang tepat meninggalkan Raka, dan memastikan dia tak bisa menahanku hanya karena alasan finansial. Namun bukan berarti aku berhenti pada sekadar menabung. Diam-diam, aku mengumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka ke dalam satu folder rapi. Tangkapan layar chat mesra, bukti booking hotel, bahkan rekaman telepon Diana dengan Raka yang kuambil dari voice recorder kecil yang pernah kuselipkan di tas Raka. Semuanya kususun dengan sistematis. Lengkap dengan tanggal, jam, dan keterangan. Jika nanti saatnya tiba, aku akan gunakan itu untuk menghancurkan keduanya sekaligus. Bukan hanya secara emosional, tapi juga reputasi dan karir. Meski Raka berusaha bersikap normal, aku bisa melihat dia mulai gelisah. Kadang dia pulang larut malam, menatapku dengan hati-hati, seolah takut kalau aku meledak sewaktu-waktu. Kadang dia justru berlebihan dalam bersikap manis, tiba-tiba membelikan bakso atau martabak. Aku kangen kita jalan bareng, sayang, katanya suatu malam. Aku hanya mengangguk. Nanti kita atur ya, Mas. Dalam hati, aku menertawakan betapa putus asanya dia mempertahankan citra suami baik.
Barangkali karena dia tahu kalau aku yang bekerja menanggung semua biaya hidup. Tanpa aku, dia tak akan bisa makan enak tiap hari atau santai menonton bola di rumah. Diana pun tak kalah kikuk. Seringkali saat rapat bulanan, dia sengaja menghindari kontak mata denganku. Pernah sekali saat kami tak sengaja berselisih jalan di lorong kantor, dia buru-buru menoleh ke arah lain. Aku bahkan pernah mendengar dua staf HR bergosip kecil. Kok Bu Diana kayak sering melamunnya sekarang? Biasanya kan galak banget. Iya tuh. Katanya dia lagi stres banget karena masalah pribadi. Aku menahan senyum. Bagus. Biar dia juga merasakan bagaimana rasanya dihantui rasa takut. Malam minggu itu, Sinta mengajakku ke acara gathering UMKM binaan kantor desa. Banyak pemilik usaha kecil yang datang, termasuk beberapa orang dari perusahaan yang bekerja sama dengan kantor kami. Saat itulah aku dipertemukan dengan Bu Retno, salah satu direktur di grup perusahaan tempat Diana bekerja. Dia orangnya ramah, banyak senyum, dan tampak tertarik saat aku menjelaskan soal sistem pembukuan digital yang kutangani. Wah, kamu ini telatennya, Alia. Saya suka karyawan yang detail. Nanti kalau ada waktu, datang ke kantor pusat ya. Siapa tahu kita bisa kerjasama. Aku menangkap peluang emas itu. Jika aku bisa makin dekat dengan jajaran atas di grup perusahaan, maka posisiku lebih kuat dari Diana. Aku tak akan ragu memakai bukti perselingkuhan itu sebagai kartu terakhir jika dia atau Raka mencoba menjatuhkanku lebih dulu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Kantor kami mengadakan acara ulang tahun perusahaan di ballroom hotel yang sama tempat Diana sering tidur dengan Raka. Sebuah ironi yang tak bisa lebih menyakitkan sekaligus menakjubkan. Semua jajaran pimpinan hadir, termasuk Bu Retno. Diana tentu hadir dengan senyum dipaksakan, lengkap dengan gaun hitam anggun yang nyaris menutupi kegugupannya. Sementara aku datang dengan dress hijau pastel, ditemani Sinta yang sengaja kuajak sebagai tamu plus one. Di akhir acara, saat para direksi sudah mulai santai berbincang sambil minum kopi, aku mendekati Bu Retno. Bu, kalau boleh, saya ingin konsultasi sedikit soal hal yang sensitif. Saya punya bukti kuat bahwa ada perselingkuhan antara atasan saya dengan suami saya sendiri. Dan saya tidak ingin hal ini mencoreng nama baik perusahaan. Bu Retno menatapku serius. Astaga, kamu yakin, Alia? Aku mengangguk pelan, lalu menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti yang sudah kususun. Semua ada di sini, Bu. Lengkap dengan tanggal dan tempat. Saya serahkan pada Ibu bagaimana sebaiknya. Bu Retno menatap flash disk itu lama, kemudian menatapku dengan penuh rasa hormat. Kamu perempuan luar biasa berani. Terima kasih sudah mau bicara baik-baik. Tak butuh waktu lama. 2 hari setelah acara itu, Diana dipanggil ke kantor pusat. Kabar dari rekan-rekan HRD cepat menyebar. Mereka bilang Diana terlihat keluar dari ruang direksi dengan wajah pucat pasi, matanya sembab seperti habis menangis. Dan beberapa hari kemudian, surat pengunduran dirinya diumumkan secara resmi lewat email internal. Di rumah, Raka juga tampak semakin kacau. Dia mulai sering bengong, memegangi ponselnya dengan wajah cemas. Barangkali Diana memutuskan hubungan mereka, atau setidaknya tak lagi bisa menjanjikan apapun untuknya. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa perempuan simpanan yang punya kuasa, Raka kembali menjadi lelaki kecil yang menggantungkan segalanya padaku. Malam itu, saat dia duduk menonton TV sambil merokok, aku mendatanginya dengan tenang. Mas, panggilku lembut. Dia menoleh. Kenapa? Aku mau ngomong. Aku sudah siapkan semua dokumen. Besok aku mau ajukan gugatan cerai. Raka langsung menegakkan punggung. Apa? Cerai? Kamu bercanda, Alia? Aku menggeleng pelan. Aku serius, Mas. Selama ini aku sabar, tapi kamu sudah hancurin kepercayaanku terlalu dalam. Aku mau hidup tenang tanpa harus pura-pura lagi. Dia berdiri, menahan pundakku. Alia, jangan, aku janji bakal berubah. Aku gak akan ketemu dia lagi, aku bakal cari kerja sungguhan. Aku melepaskan tangannya. Telat, Mas. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari hidupku. Sekarang biarkan aku bahagia dengan caraku sendiri. Malam itu aku tidur dengan lega untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Sakit hati ini memang belum hilang,
Tapi rasanya beban berat yang selama ini menindih dadaku sudah terangkat. Esoknya, aku berangkat kerja dengan senyum yang lebih tulus. Hidupku baru saja dimulai kembali, kali ini tanpa suami pemalas dan tanpa atasan pengkhianat. Aku mungkin terluka, tapi aku juga tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu adalah balas dendam paling indah yang bisa kuberikan pada mereka berdua. Dunia seakan benar-benar baru setelah aku mengajukan gugatan cerai pada Raka. Hari-hari awal memang tidak mudah. Ada rasa sepi yang mencubit hati saat malam tiba, ketika dulu biasanya masih ada suara televisi yang ditonton Raka atau sekadar dengkurannya yang terdengar di sampingku. Sekarang rumah terasa sunyi. Tapi kesunyian itu juga menghadirkan kedamaian yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Tak ada lagi rasa cemas kalau dia diam-diam pergi, tak ada lagi menanti pulang sambil menahan napas. Rumah ini kini benar-benar milikku, tempatku beristirahat tanpa beban. Proses perceraian berjalan cukup cepat. Raka awalnya sempat menolak, datang ke rumah sambil menangis, memohon, mengatakan dia akan berubah. Tapi aku sudah terlalu terluka untuk bisa kembali percaya. Aku bahkan sempat mendengar dia merajuk pada adiknya lewat telepon. Alia keras kepala banget. Dia mau ninggalin aku, padahal aku kan gak punya siapa-siapa lagi. Dan itu benar. Tanpa pekerjaanku, tanpa gajiku, hidup Raka oleng. Dia pernah bekerja serabutan di proyek bangunan, tapi tak tahan panas. Pernah juga mencoba berjualan online, tapi tak sabaran menghadapi pelanggan. Hidupnya akhirnya hanya berkisar pada menunggu uluran tangan. Di persidangan, aku menyerahkan semua bukti perselingkuhannya dengan Diana. Hakim pun memutuskan perceraian dengan mudah. Aku bahkan tak menuntut harta gono gini. Bagiku, kebebasan ini jauh lebih berharga dari apapun. Di kantor, kabar pengunduran diri Diana sudah bukan rahasia. Beberapa staf berbisik kalau Diana pindah ke kota lain, mencoba memulai karir dari nol. Sementara aku justru terus naik daun. Bu Retno, yang sudah memegang semua buktiku, sangat menghargai kejujuranku dan profesionalitas kerjaku. Suatu pagi, beliau memanggilku ke ruang meeting kecil. Alia, saya lihat laporan-laporan kamu makin bagus. Tim accounting kita butuh supervisor baru, bagaimana kalau kamu yang isi posisi itu? Aku tertegun. Supervisor? Itu berarti kenaikan jabatan sekaligus gaji yang cukup signifikan. Air mataku hampir menetes. Aku mengangguk pelan sambil menahan haru. Terima kasih banyak, Bu. Saya janji akan kerja lebih keras. Bu Retno hanya tersenyum. Kamu pantas dapat lebih, Alia. Kamu sudah melalui banyak hal, dan saya yakin bisa percaya sama kamu. Keluar dari ruangan itu, aku rasanya ingin menjerit bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan pencapaian yang benar-benar murni dari kerja keras sendiri, bukan karena bertahan demi seseorang yang hanya menumpang hidup. Kini aku menjalani hari-hari dengan semangat berbeda. Aku membeli sedikit perabot baru untuk rumah, beberapa pot tanaman hias untuk mempercantik teras, tirai baru warna krem, bahkan mengganti sprei dengan corak bunga-bunga cerah. Rumah ini tak lagi penuh kenangan tentang Raka, melainkan benar-benar ruangku untuk tumbuh. Kadang kala Sinta datang menginap, kami memasak bersama, menonton drama Korea, dan tertawa sampai larut malam. Rasanya seperti remaja kembali, tanpa beban pikiran tentang suami pemalas yang selalu menuntut diurus. Aku juga rutin ikut kelas yoga tiap Sabtu pagi. Pelatihnya bilang, wajahku kini jauh lebih berseri. Kamu kelihatan enteng bebannya, katanya sambil tertawa. Dan aku hanya mengangguk. Memang benar, beban hidupku telah terangkat begitu Raka keluar dari kehidupanku. Suatu siang yang terik, Sinta datang ke kantorku membawa kabar. Wajahnya penuh antusias sekaligus geli. Ya ampun, Alia, kamu gak bakal percaya. Tadi temenku yang kerja di bank cerita kalau Diana ternyata sekarang usaha salon kecil di kota sebelah. Dia modalin Raka buat ikut buka usaha. Katanya sih biar kelihatan keren. Aku hanya mengangkat alis. Wah, salon? Terus gimana? Sinta menahan tawa. Baru jalan 3 bulan udah tutup. Katanya Raka males banget, lebih sering duduk main HP daripada bantu ngurus. Terus Diana mulai sering ngomel, akhirnya mereka ribut mulu. Gak tahu sekarang masih barengan apa enggak. Aku tertawa kecil. Dalam hati ada rasa puas yang tak bisa kupungkiri.
Bukan karena mendoakan mereka gagal, tapi karena hidup memang adil dalam caranya sendiri. Orang yang mengkhianati tulang punggung hidupnya, biasanya akan terjerembab pada kelemahan yang tak pernah dia sadari ada dalam dirinya. Malamnya, sambil merebahkan badan di kasur, aku merenung. Betapa hidup ini bisa berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Dulu aku meneteskan air mata setiap malam, bertanya-tanya apa yang salah dariku sampai suami dan bosku tega berselingkuh di belakangku. Sekarang, aku justru berterima kasih pada mereka. Karena tanpa pengkhianatan itu, aku mungkin tak pernah punya keberanian meninggalkan zona nyaman palsu. Aku tak akan pernah belajar berdiri sendiri, tak akan pernah melihat betapa kuatnya aku menghadapi badai sendirian. Aku menatap langit-langit kamar yang kini terasa begitu lapang. Lalu berbisik pelan pada diriku sendiri, "Kamu hebat, Alia. Kamu sudah melewati masa tergelapmu. Kini saatnya hidupmu hanya diisi cinta untuk dirimu sendiri." Suatu sore, saat sedang berbelanja kebutuhan dapur di supermarket, aku melihat sosok familiar dari kejauhan. Tubuhnya agak membungkuk, kulitnya lebih gelap, rambutnya tipis tak terurus. Itu Raka. Dia juga melihatku, langsung menunduk, lalu pura-pura sibuk melihat rak sabun mandi. Aku hanya menatapnya datar, tanpa rasa. Tak ada lagi getar rindu atau sakit hati yang dulu pernah ada. Dia kini hanya bagian masa lalu yang tak perlu dihidupkan kembali. Namun sebelum pergi, dia sempat mendekatiku. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. "Al, kabarmu gimana? Kamu kelihatan lebih cantik sekarang." Aku menoleh sebentar. "Aku baik, Mas. Terima kasih." Dia menatapku lama, seakan ingin berkata lebih. Tapi akhirnya hanya menghela napas, lalu pergi sambil menunduk lesu. Aku memandang punggungnya menghilang di lorong supermarket. Dan saat itu juga aku sadar, tak ada lagi yang tersisa antara kami. Bahkan dendam pun telah habis. Minggu berikutnya, aku mengikuti pelatihan manajemen keuangan di kota lain. Itu kali pertama aku bepergian sendiri dengan rasa riang yang penuh kebebasan. Aku menginap di hotel bintang 3, memesan makanan favoritku lewat room service, dan membaca novel sampai larut malam di balkon kamar sambil memandangi lampu-lampu kota. Di sanalah, aku benar-benar merasa damai. Tak perlu menunggu pesan WhatsApp dari suami yang entah di mana, tak perlu repot memikirkan harus menyiapkan apa untuk sarapan esok pagi. Semua hanya untukku, demi kebahagiaanku sendiri. Saat pelatihan selesai, aku mendapat banyak kenalan baru. Beberapa di antaranya pemilik usaha yang tertarik memakai jasaku untuk mengelola laporan keuangan bisnis mereka. Satu persatu rezeki datang menghampiri. Kini bukan hanya pekerja kantoran biasa, aku mulai merintis usaha konsultan keuangan kecil-kecilan. Sinta yang selalu mendukungku bahkan membantu membuat akun Instagram profesional untuk promosiku. "Biar banyak yang lihat kemampuan kamu, ya. Siapa tahu nanti buka kelas online juga," katanya bersemangat. Aku hanya tertawa. Siapa sangka, dari perempuan yang dulu hampir patah karena dikhianati suami dan bos sendiri, kini aku berkembang menjadi sosok yang benar-benar mandiri, bahkan mulai menggandeng orang lain untuk berkembang bersama. Suatu malam, sambil menyeruput teh hangat di ruang tamu, aku menulis di jurnal harian. "Terima kasih Tuhan, sudah membawaku melewati badai terburuk dalam hidupku. Terima kasih telah menunjukkan siapa yang benar-benar layak bertahan di sampingku, dan siapa yang pantas kulepas. Kini aku tidak lagi menoleh ke belakang. Luka-luka itu telah menjelma sayap yang akan membawaku terbang lebih tinggi." Aku tersenyum, menutup jurnal itu dengan rasa syukur. Karena bagaimanapun, hidup telah memberiku pelajaran berharga. Jangan pernah terlalu menggantungkan bahagia pada orang lain. Karena saat kita menjadikan diri sendiri rumah paling aman, tak akan ada siapapun yang bisa mengguncangnya. Dan disitulah letak balas dendam paling anggun, hidup bahagia, lebih sukses, tanpa mereka yang dulu menertawakan kita. Sudah hampir 1 tahun sejak perceraian itu resmi. Dan selama itu pula, hidupku berubah total. Dari seorang istri yang seluruh waktunya habis mengurusi suami yang bahkan malas menjemput rezekinya sendiri, kini aku berdiri sebagai perempuan yang mandiri, dihargai banyak orang karena kerja keras dan dedikasi. Hidupku sekarang mungkin sederhana jika dilihat orang,
Tinggal sendiri di rumah mungil peninggalan orang tua, bekerja sebagai supervisor accounting yang mulai merintis usaha konsultan laporan keuangan kecil-kecilan. Tapi buatku, hidup ini jauh lebih kaya daripada saat aku masih menggenggam tangan seorang suami yang ternyata menusukku dari belakang. Setiap pagi, aku bangun tanpa terburu-buru. Menyeduh teh melati favoritku, menatap tanaman monstera di sudut ruang tamu yang daunnya makin lebar. Lalu duduk di teras membaca buku atau sekadar mengamati ayam-ayam tetangga berlarian di halaman. Ketenangan ini tak ternilai. Kadang Sinta datang menginap. Kami memasak bersama, menonton film lucu sampai tertawa terbahak-bahak, atau sekadar bercerita tentang mimpi-mimpi kami. Sinta sekarang juga mulai menjalankan bisnis hampers rumahan. Kami sering saling mendukung, berbagi strategi promosi di Instagram. Ya ampun, hidup kita sekarang beda banget ya sama dulu, ya, kata Sinta suatu malam, menatapku penuh rasa syukur. Aku mengangguk. Iya, Sin. Dulu kita terlalu sibuk nungguin orang yang bahkan gak tahu caranya sayang sama kita. Sesekali kabar tentang Raka masih sampai ke telingaku. Dari teman SMA, aku tahu dia sekarang menumpang tinggal di rumah tantenya. Diana yang dulu katanya akan membangun masa depan bersama Raka ternyata meninggalkannya setelah bisnis salon mereka bangkrut. Katanya Diana kembali ke rumah orang tuanya di Bandung, memulai lagi hidup dari nol. Aku tak merasa puas mendengar kabar itu, tapi juga tak sedih. Hidup sudah adil dengan caranya sendiri. Raka memilih jalannya, Diana pun demikian. Aku tak punya dendam yang perlu terus dipelihara. Bagiku, memaafkan bukan berarti melupakan, hanya saja aku sudah terlalu sibuk mengejar kebahagiaan sendiri untuk membuang energi memikirkan nasib mereka. Suatu hari kantor pusat mengundangku ke acara gathering tahunan di kota wisata yang sejuk. Semua supervisor dan manajer dari cabang-cabang diundang. Aku datang dengan semangat, membawa banyak proposal kemitraan UMKM yang akan dipresentasikan. Acara itu berlangsung meriah, dengan banyak networking session. Di salah satu coffee break, aku tak sengaja duduk semeja dengan seorang pria yang sejak awal sudah menarik perhatianku. Tingginya sekitar 180 cm, tubuhnya tegap tapi tidak terlalu berotot. Wajahnya teduh dengan senyum yang sabar, matanya tajam tapi hangat. Dia yang lebih dulu mengulurkan tangan. Saya Rangga, Bu. Dari Divisi Business Development Pusat. Aku menjabat tangannya, merasakan telapak hangat yang menenangkan. Alia, accounting cabang daerah. Kami mulai mengobrol. Awalnya hanya soal laporan-laporan keuangan yang akan dia evaluasi, lalu melebar ke hal ringan. Tempat wisata favorit, makanan tradisional, sampai hobi membaca novel sejarah. Rasanya mengalir saja. Aku bahkan tak sadar waktu berjalan begitu cepat sampai seorang MC memanggil untuk acara games. Setelah acara itu, Rangga beberapa kali menghubungiku lewat chat kantor. Awalnya soal dokumen yang perlu dikoreksi. Lama-lama menjadi obrolan ringan, menanyakan kabarku, bahkan mengingatkan supaya jangan kerja terlalu larut. Jangan terlalu dikejar lembur terus, Bu Alia. Kesehatan penting juga. Sampai suatu sore, dia mengirim foto senja di rooftop kantor pusat. Sayang kalau kamu gak lihat sunset di sini. Kalau ada waktu main ke kantor pusat lagi ya. Aku hanya tertawa kecil membaca pesannya. Ada rasa hangat yang merambat diam-diam ke dalam dada. Beda sekali dengan rasa gelisah yang dulu sering kudapat saat menunggu pesan Raka. Sinta orang pertama yang tahu tentang Rangga. Dia langsung bersorak saat kutunjukkan chat-chatnya. Alia, ya ampun, akhirnya ada juga yang serius perhatian sama kamu. Dan ini bukan suami orang kan? Haha. Aku menoyor bahunya sambil ikut tertawa. Gila kamu, Sin. Namun sebenarnya dalam hati aku masih menahan. Luka masa lalu membuatku takut membuka hati. Aku takut salah lagi, takut ditipu lagi, takut menaruh harap terlalu dalam pada seseorang. Tapi Rangga berbeda. Dia tak menekanku untuk buru-buru membuka diri. Kami berjalan pelan, bertemu beberapa kali di kota lain saat ada rapat gabungan, makan siang bersama, atau sekadar ngobrol soal buku yang sama-sama kami baca. Kalau sama kamu, Alia, aku ngerasa nyaman aja. Nggak perlu pura-pura suka hal yang nggak aku suka. Nggak perlu jaga image, katanya suatu kali sambil mengaduk cappuccino. Dan saat itu aku sadar, mungkin inilah cinta yang benar.
Cinta yang tak menuntutku menjadi siapa-siapa, yang tak membuatku merasa harus mengorbankan harga diri demi mempertahankan seseorang. 6 bulan berjalan, Rangga datang ke kotaku. Dia mengajakku makan di restoran pinggir danau. Udara sejuk, cahaya lampu temaram memantul di permukaan air. "Alia," ucapnya perlahan sambil menatap mataku, aku nggak tahu cara bilang yang paling tepat. Tapi sejak pertama kali kita ngobrol di gathering itu, aku suka banget sama caramu melihat hidup. Kamu kuat, tapi juga sabar. Kalau kamu izinkan, aku mau deketin kamu lebih serius. Aku menghela napas panjang. Hati ini berdetak sangat cepat. Namun alih-alih takut, aku merasa hangat, nyaman, seperti pulang ke tempat yang aman. Aku mengangguk pelan. Aku mau, Rangga. Tapi aku nggak mau buru-buru. Aku baru saja sembuh dari banyak luka. Dia menggenggam tanganku lembut. "Nggak masalah. Kita jalanin aja pelan-pelan. Yang penting kamu bahagia." Setahun setelah pertemuan pertama kami, aku resmi bertunangan dengan Rangga. Bukan pesta mewah. Hanya acara sederhana di rumahku, dengan keluarga kecil dan beberapa sahabat terdekat. Sinta menitikkan air mata saat menyematkan kalung kecil hadiah darinya. "Alia, aku bangga banget sama kamu. Kamu lihat kan, ini jawaban Tuhan. Kamu sabar, kamu tulus, makanya dikasih gantinya yang jauh lebih baik." Aku hanya memeluknya erat. Dalam hati membisikkan doa syukur berulang kali. Betapa perjalanan panjang ini akhirnya mengantarkanku pada kebahagiaan yang bahkan tak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Suatu pagi, saat sedang membersihkan rak buku, aku menemukan album lama. Foto-foto pernikahanku dengan Raka dulu masih ada di sana. Aku membuka beberapa lembar, melihat wajahku yang dulu tampak sangat berharap akan hidup bahagia bersama lelaki yang ternyata tak layak. Aku menutup album itu perlahan. Tak lagi merasa sakit, karena semua masa lalu itu yang menuntunku ke tempatku hari ini. Jika saja dulu Raka setia, aku mungkin masih terjebak dalam rumah tangga yang rapuh, menunda kebahagiaan demi status. Dalam hati aku tahu, ini balas dendam paling indah. Bukan dengan menghancurkan mereka yang pernah menyakitiku, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpanya. Bahwa aku mampu bangkit, membangun cinta yang jauh lebih sehat, bersama orang yang benar-benar menghormatiku. Dan ketika nanti Raka mendengar kabar bahwa aku menikah dengan seorang profesional mapan yang menyayangiku tulus, mungkin dia akan menyesal. Tapi itu bukan lagi urusanku. Karena kini fokusku hanyalah menata masa depan bersama Rangga, memupuk cinta yang pelan-pelan tumbuh menjadi kokoh. Aku menatap Rangga yang sedang duduk di ruang tamu membaca koran, lalu tersenyum. Dia menoleh, balas tersenyum, lalu merentangkan tangan mengajakku duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Alia, hidupku sebelumnya datar aja. Tapi sejak ada kamu, semuanya jadi terasa lengkap." Aku menyandarkan kepala di bahunya, menutup mata dengan rasa syukur yang membuncah. Betapa akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa luka sedalam apapun, jika kita sabar dan mau memaafkan, akan diganti dengan kebahagiaan berlipat ganda. Dan di sanalah akhirnya aku benar-benar pulang. Bukan pada siapa-siapa, tapi pada cinta yang menyehatkan, dan pada diriku sendiri, yang kini sudah utuh kembali.